Hai Sobat Film, untuk kesempatan kali ini aku akan mereview film yang berjudul Si Ho De Ran dengan genre komedi dan misteri. Film ini bercerita mengenai sebuah teater drama yang sukses besar tiba-tiba terhenti karena terjadi pembunuhan terhadap sutradaranya. Lalu kasus ini ditangani oleh inspektur dan petugas amatir untuk mengusut siapa pelaku pembunuhan tersebut. Siapakah pelakunya? Penasaran? Langsung saja, inilah dia Si Ho De Ran. Film ini dibuka pada tahun 1953 di London, lalu diperlihatkan sedang berlangsungnya sebuah acara teater. Teater ini berjudul Perangkap Tikus. Setelah acara selesai, semua kru dan aktor yang terlibat merayakan pementasan yang ke-100. Pria ini bernama Leo Kovernik. Kita panggil saja dia Leo. Dia adalah sutradara dari drama teater ini. Lalu Leo meminta whisky kepada pelayan yang bernama Dennis. Sambil menunggu minumannya, Leo menghampiri dua orang pria. Pria kulit hitam ini bernama Mervyn. Dia adalah penulis. Dan satunya lagi bernama John. Dia adalah produser teater. Tak lama setelah itu, Leo melihat perempuan cantik bersama pasangannya. Dan dia langsung menghampirinya. Ternyata wanita ini adalah pemeran utama di teater ini. Dia bernama Sheila. Leo terus saja menggoda Sheila hingga pacarnya melihat mereka. Ternyata pacarnya juga pemeran utama di teater ini. Dia bernama Dicky. Dicky merasa tidak terima dengan pacarnya digoda oleh Leo, dan mereka pun berkelahi. Setelah perkelahian itu, Leo membersihkan jasnya yang kotor. Karena merasa masih kotor, dia memutuskan untuk mengganti pakaiannya. Ketika sedang memilih baju ganti, Leo merasa ada yang aneh di ruangan itu. Dan ya, ternyata dia dipukul dari belakang oleh seseorang. Dia dilempar dan dicekik dengan tali. Tak sengaja melihat Tang, Leo berhasil melepaskan diri hingga membuat pembunuh terlempar. Dia melihat di depannya ada pintu keluar, tetapi pas ia buka itu ternyata langsung dinding. Karena pintu itu mungkin untuk teater. Karena sudah buntu, pembunuh pun langsung membunuh Leo. Likeable character gets bumped off. Oh, jeez. Setelah itu kita langsung diperlihatkan mbak-mbak cantik yang bernama Stalker. Dia adalah petugas dan ini adalah inspektur yang bernama Storpat. Mereka berdua yang bertugas untuk menyelidiki kematian Leo. Lalu mereka berjalan menuju ke teater untuk melihat jasad Leo dan mengumpulkan semua kru film yang terlibat di sana. Setelah itu mereka menelusuri satu persatu lokasi yang pernah didatangi oleh Leo sebelum kematiannya, seperti ruang ganti baju dan ruang pesta acara. Lalu mereka dihampiri oleh seorang perempuan yang bernama Petula. Dia adalah penyelenggara film ini. Dia berkata, "Berapa lama Anda akan menahan kami di sini?" Storpat bilang, "Kami harus menyelidiki ini secara detail. Karena ini bukan akhirnya. Bisa saja pembunuh juga mengincar kalian yang terlibat dengannya." We are also potential victims. Setelah selesai menelusuri tempat kejadian, Stalker dan Storpat kembali ke kantor kepolisian untuk memberitahu atasannya atas inspeksi tadi. Atasannya mengatakan mereka harus segera mengusut masalah pembunuhan Leo karena media sudah menebarnya di koran, dan atasannya meminta Storpat untuk membimbing Stalker dalam misi ini karena Stalker masih magang. Storpat bertanya, "Di mana korban tinggal?" Stalker mengatakan dia tinggal di Savoy. Mereka pun langsung ke hotel di mana Leo tinggal. Ternyata Leo tinggal di hotel yang sangat mewah dan pelayannya mengatakan Tuan John lah yang membayar semua biaya ini. Nanti Anda akan tahu kenapa John mau membayar hotel yang sangat mahal untuk Leo. Not pay for his room. Monsieur Wolf did. Ketika sedang menelusuri, Stalker tak sengaja melihat naskah drama teater yang robek setengah milik Mervyn. Dan Storpat menanyakan kepada pelayan apa insiden yang pernah terjadi di sini. Pelayan bilang bahwa Leo pernah bertengkar dengan Mervyn soal naskah yang tidak Leo setujui. Dan ketika Mervyn meminta kembali naskahnya, tak sengaja mereka merobek dua sisi yang berbeda dari naskah itu hingga Mervyn terjungkal. Karena geram, Mervyn bilang, "Akan kubunuh kau karena ini, Leo." Direction! Kill you for this, Kopernik. Mendengar penjelasan dari pelayan, Storpat dan Stalker langsung menuju ke tempat Mervyn. They wrote everything down. Yeah, everything. That's what I thought. Ketika mereka sampai di rumah Mervyn, Storpat melihat bahwa juga ada naskah setengah yang sama seperti di tempat tinggal Leo. Ada scene di film ini, Mervyn mengatakan bahwa drama teater Perangkap Tikus diambil berdasarkan kisah nyata. Ingat guys, karena ini akan nyambung dengan ending di film nanti. Mousetrap is actually based on a real-life case. Dan ketika sedang berbicara, tiba-tiba seorang pria datang yang bernama Gio. Gio adalah keponakan dari Mervyn. Gio berbicara dengan bahasa Italia dan dia sangat pemarah.
Lanjut, Storpat bilang dia tahu tentang pertengkaran Mervyn dan Leo di Savoy. Karena Mervyn merasa itu salah paham, Mervyn menjelaskan bahwa dia berkata seperti itu karena waktu itu dia sedang dalam kondisi marah dan di bawah provokasi ekstrim karena mereka merasa kreativitas yang berbeda. Mervyn mengatakan ketika dia hendak pulang dari tempat tinggal Leo, dia melihat seorang wanita dengan anak kecil yang pergi ke kamar Leo. Dia seorang gadis polos dan agak sederhana. Dia berambut hitam dan memakai kacamata. Karena mereka tidak tahu siapa nama perempuan itu, akhirnya mereka menemui John untuk bertanya. Copernic's illegitimate son. Cochrane Norris couldn't remember her name. Shall we? Kenapa John membayar kamar yang sangat mahal untuk tempat tinggal Leo? Akhirnya John pun jujur. Ketika dia sedang bermesraan di kafe dengan asistennya, dia tidak sengaja dipergoki oleh Leo. Leo meminta tempat tinggal di Hotel Savoy dan John pun setuju asalkan Leo tidak memberitahu istrinya. Karena tidak ada lagi yang dapat diusut dari John, mereka pun langsung pulang. I see. Well, we'll be in touch. Besok paginya, Stalker dihampiri oleh atasannya dan meminta kabar baru soal kasus ini. Karena Kementerian Dalam Negeri telah meminta bukti kasusnya. Karena belum mendapati jawaban apapun tentang kasus ini, Stalker pun berbohong dengan mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan saksi dan orangnya sudah menunggu di dalam. Dan atasannya pun lega mendengarnya dan meminta mereka untuk segera selesaikan ini. Dan ya, saksi yang mereka maksud adalah Dennis si pelayan. Dennis menjelaskan malam itu dia mengambil minuman untuk Leo. Setelah itu perkelahian dengan aktor Dickie pun terjadi. Bottle of scotch for the dead man. This was before, you know. Karena hal itu, Storpat dan Stalker pun langsung menghampiri Dickie. Ketika sedang menanyai beberapa hal kepada Dickie, tiba-tiba Sheila datang dan dia bilang bahwa perseteruan itu terjadi karena dirinya. Dia bilang Leo tertarik kepada Sheila dan Leo menawarkan Sheila untuk menjadi pemeran utama. Sheila bilang John sudah memberinya pemeran utama, tapi Leo membantah bahwa dialah sutradaranya. Dia yang mengatur kru. Dickie tersinggung karena hal itu dan mereka pun berkelahi. Tak sengaja Sheila bilang bahwa John bukanlah orang yang dapat menepati janjinya. Seperti kontrak bisnis yang berantakan dengan Petula. The film adaptation of The Mousetrap, it was seen. Oh, come now, darling. You don't know. Mereka langsung bergegas ke tempat Petula. Petula bilang dia menjual hak filmnya dari Agatha ke John. Karena Agatha mendapat ancaman pembunuhan dan dia tidak dapat menulis surat untuk The Times terhadap acara itu. Karena belum ada tindak hukum. Karena masih berputar-putar dan tidak mendapatkan jawaban pasti, mereka pun ngebir di kafe sambil istirahat sejenak. And he clearly didn't like Leo, did he? It's not Wolf. It's too elaborate. Burn the place down if that's what you want. Lalu Stalker bertanya, kenapa kaki Storpat pincang? Storpat bilang dia tertembak dalam perang di pegunungan Alpen, Italia. Dan Storpat bertanya balik, apakah Stalker sudah memiliki suami? Stalker bilang kalau suaminya meninggal di perperangan. Dan dia bilang dia juga memiliki 2 orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Stalker juga bertanya, bagaimana dengan Storpat? Apakah sudah memiliki pasangan? Storpat bilang dia pernah menikah, tapi istrinya tidak setia dengannya. Akibat sudah minum begitu banyak, akhirnya Storpat jadi sangat ngobam. Karena sangat mabuk, Stalker mengantarkannya pulang ke rumah. Sorry, sir. Go on, clear off. We're off to the police. Tak sengaja Stalker melihat bingkai foto pernikahan Storpat dan istrinya. Dan Stalker teringat dengan ciri-ciri wanita yang pernah pergi ke tempat tinggal Leo. Dia mengecek bukunya dan terlihat bahwa ciri-cirinya memang sama. Memakai kacamata dan berambut gelap. Besoknya di kantor, Stalker bertanya kepada rekan kerja Storpat mengenai istri Storpat. Dia bertanya, apakah Anda tahu nama istri Storpat? Tapi bapak itu tidak tahu. Lalu Stalker pun pergi. Karena masih penasaran, Stalker terus saja menghubungi satu persatu orang yang bersangkutan dengan Storpat, tapi hasilnya masih saja nihil. I am a friend of Leo Copernic's. Is Geraldine there by any chance? Malamnya, Stalker dan Storpat menghadiri pertunjukan teater perangkap tikus dan mereka mendapatkan kursi yang terpisah. Storpat bilang sengaja dia ambil kursi terpisah agar mereka dapat menjangkau ruangan lebih luas. Storpat melihat Mervyn keluar, John dan Gio juga keluar. Dia memutuskan untuk keluar juga. Ketika Stalker melihat Storpat keluar, buru-buru ia juga keluar. Ia curiga dan memutuskan untuk keluar juga. Mereka terus saja berputar-putar satu sama lain hingga akhirnya
Ya, Mervyn pun dicekik hingga mati. Tak sengaja Stalker melihat Storpat sedang menyentuh jasadnya Mervyn. Ketika Storpat berlari keluar, dengan refleksnya Stalker juga mengejarnya karena dia mengira bahwa Storpatlah pelakunya. Dan tiba-tiba... Ya, Stalker langsung memukul Storpat. Storpat pun terbangun dan dia diinterogasi mengenai hal tadi. Dia ditanyai apakah akhir-akhir ini dia berkomunikasi dengan Joyce. Ya, akhirnya kita tahu nama istri Storpat. Lalu Storpat bertanya apa hubungan masalah ini dengan Joyce. Atasannya mengatakan, bukankah Joyce meninggalkanmu demi orang Amerika? Leo dulu juga seorang tentara Amerika. Karena Storpat masih belum mempercayainya, mereka pun mendatangkan Joyce. Dan ternyata Storpat tidak mengenal perempuan itu. Dia bukan Joyce. Karena merasa dipermainkan, Storpat meninggalkan tempat itu. Inspector. Berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan semua kru teater diundang ke rumah Agatha untuk makan malam. Tetapi yang anehnya, keluarga Agatha tidak pernah mengundang siapapun di malam itu. Lalu siapa yang mengundang mereka? Nanti Anda akan tahu. Kita berpindah lagi ke Storpat. Storpat kembali menyelidiki kediaman Mervyn dan juga Stalker yang sedang berbicara dengan wanita berkacamata tersebut. Wanita itu bilang, Leo berkelahi di malam mereka jalan-jalan. I'm sorry, but you have to get out. Stalker bilang, dengan Mervyn kan? Wanita itu menjawab, bukan. Pria itu tinggi, dia berbicara dengan lucu. Lalu Stalker bertanya lagi, orang Italia? Tapi wanita itu bilang bukan. Dia berbicara tampak seperti orang desa. Lalu Stalker teringat sesuatu. Dia langsung pergi ke kamar nomor 24. It's the key! Under the mat. Dan dia menemukan undangan yang sama seperti yang diterima oleh kru teater. Setelah itu kita berpindah lagi ke rumah Agatha. Dan ternyata... Ya, pembunuh berantai selama ini adalah Dennis. Dennis melakukan semua ini karena dia ingin menghentikan film dan dramanya. Anda masih ingat di awal film, Mervyn mengatakan bahwa drama teater ini adalah drama dari kisah nyata. Ya, ternyata itu adalah kisahnya Dennis. Dulu ketika Dennis kecil, dia memiliki adik yang berusia 6 tahun. Namun sayangnya, adiknya itu meninggal. Dia meninggal karena diabaikan oleh pengasuh yang seharusnya merawat mereka. Neglected and left for dead by the people who were supposed to look up. Sold a lot of newspapers, but no one cared about us. Dan tragisnya, kejadian itu diterbitkan oleh media dalam bentuk koran dan laku keras ketika dipasarkan, tanpa ada satu orang pun yang peduli terhadap nasib mereka. Di awal Dennis berpikir bahwa drama ini akan berbeda karena ditulis dan disutradarai oleh orang terkenal. Namun mereka semua sama saja. Agatha menggunakan rasa sakit dan derita mereka sebagai motif pembunuhan yang gila dan dibuat seakan-akan kisah tragis mereka menjadi tontonan yang murah. Karena semua hal ini, Dennis berpikir adiknya tidak akan beristirahat dengan tenang sampai drama dan orang yang membuatnya itu berakhir. I had to kill him too. Problem, buddy? I killed the director to stop the film. Karena situasi yang begitu tegang, asisten John membujuk Dennis untuk duduk karena Agatha yang sedang dia cari tidak ditemukan di sana. Dan ya, ternyata Agatha bersembunyi di belakang pintu. Di sisi lain, kita diperlihatkan Storpat sedang menuju ke alamat Agatha dan diikuti oleh Stalker. Karena mengetahui dirinya akan dibunuh oleh Dennis, Agatha pun mengambil racun tikus dan tiba-tiba Agatha membawakan minuman untuk mereka semua. Seperti yang kita tahu, Agatha pasti sudah menaruh racun tikus di dalam minuman tersebut. Agatha pun memberikan minumannya kepada Dennis. Dan ya, ternyata minuman yang Agatha berikan salah. Pelayan rumah Agatha lah yang meninggal karena minumannya. Kondisi menjadi tegang lagi. Storpat yang sudah datang mengalihkan perhatian Dennis dengan mematikan lampu seisi rumah. Karena merasa terpojok, Dennis pun menyandra Agatha. Sheila yang melihat itu mencoba membantu dengan membuat molotov dari botol alkohol. But you don't smoke. Put the popular author down, please. Molotov pun dilempar hingga membuat kobaran api yang sangat besar. Storpat langsung menembak Dennis. Karena tertembak pada area yang tidak vital, ketika Dennis akan membalas tembakannya,
tiba-tiba... Ya, Stalker datang pada waktu yang tepat dan Agatha langsung memukulnya menggunakan sekup hingga dia tewas. It's all right. He's dead. I see. Yeah. Oh, Akhirnya semua selesai. 1 bulan kemudian Stalker mengikuti ujian terakhirnya sebelum menjadi inspektur. Dan Stalker pun lulus dengan peringkat teratas pada tahun 1953 dan Storpat diberikan medali raja karena telah menuntaskan kasus ini dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil, jangan minum di rumah orang sembarangan, siapa tahu ada racunnya. Itu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time.